Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hello. Morning. How are you today? Okay, before we start, now let's have short ice breaking. Stand up, please. Semangat, please, semangat. Penanya di atas meja. Ya, di atas meja. Oke, ini cuma untuk ngetes konsentrasi aja. Dia harus bilang konsentrasi, konsentrasi dimulai. Nanti bilang sikut, kan pegang sikut, sikut. Habis itu nanti kalau sikat pegang sakit pegang perut. Nanti kalau sikat pegang penanya langsung. Itu cuma ngetes konsentrasi aja. Oke. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Sikut, sakit, sikut, 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 sikat. Oke, kita konsentrasi, konsentrasi dimulai. Sikut, sikut, sakit, sikut, sakit, sakit, sikat. Oke. Today we are going to learn about hope and wishes. What about hope and wishes? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu hope and wishes? Tidak tahu. Oke, misalkan sedikit menjelaskan, hope itu adalah harapan yang kita inginkan, seperti kita mengharapkan sesuatu. Contohnya itu seperti saya berharap saya lulus ujian, seperti itu contohnya. Itu adalah sebuah harapan. Sedangkan misi itu adalah sesuatu keinginan, di mana kita menginginkan sesuatu itu yang belum tentu menjadi nyata atau tidak terjadi. Sedangkan harapan ini bisa saja terjadi. Nah, Miss mau tanya dulu nih, talking about your hope and wishes. What do you hope for your future? Apakah kalian ada sebuah harapan? Ada. Kan? Siapa yang mau explain harapannya? Siapa? Atau mau setuju? Apa harapan kalian?
akan terjadi, kapan bisa terjadi tidak. Ada SMP masih mengarang. Oke, tujuan Miss memilih topik ini yaitu biar kalian bisa bercerita tentang harapan kalian di masa depan atau di saat ini, harapan kalian atau keinginan yang kalian inginkan. Nah, ini pembahasan intinya itu hope. Apa sih hope itu? Nah, hope itu adalah tadi sebuah harapan. Contoh kalimatnya di sini ada I hope I pass the exam, yaitu dia berharap saya itu harapan. Nah, saya di sini dia berharap saya berharap lulus ujian. Itu adalah sebuah harapan. I hope I pass the exam. Kalimat kedua ada I hope my family stay healthy. Saya berharap keluarga saya sehat. Nah, itu adalah harapan dia. Jadi hope ini realistis ya. Menurut kalian realistis nggak? Dia bisa terjadi. Apakah lulus ujian itu mungkin terjadi atau tidak? Nah, next list itu hal yang keinginan kita yang belum tentu terjadi. Biasanya kita sering mempunyai keinginan. Keinginan itu kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalimatnya itu adalah I wish I were taller. Dia saya ingin lebih tinggi, tapi nyatanya ya belum menjadi semangat. Kalimat kedua ada I wish I had more time. Saya ingin mempunyai lebih banyak waktu. Tapi nyatanya dia tidak tidak punya waktu. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya. Perbedaannya itu hope itu possible, hal yang diharapkan, sedangkan ya, harapan yang mungkin terjadi kalau di situ tidak nyata dan menggunakan bentuk lampau. Nah, pola kalimatnya itu ini, yaitu hope plus jika hope subject plus verb 1. Jika wish dia subject plus verb 2. Dia menggunakan verb 2. Nah, contoh kalimat I hope I get a job dan contoh kalimat I wish yaitu I wish I were rich. Nah, Miss kasih satu kalimat yaitu kalimat I wish kan adalah bentuk lampau. Nah, I wish I titik-titik siapa yang bisa menjawabnya. Oke, ya.
kalian. Nanti kalian akan praktis bersama partner kalian, yaitu two partners di depan. Miss kasih waktu 2 menit, 2 minutes untuk mengerjakan. 2 menit kami, 2 menit, 2 menit belajar kan? 2 menit kami ya. Oke, apakah sudah semuanya? Semuanya 10 menit berlalu. Iya, 10 menit. Oke, siapa nih yang mau maju sama partnernya? Maju, ayo Inel. Sama siapa? Sama kita nih, sama kita. Oke, ayo. Oke, silakan dimulai. What do you hope for your future? I hope I become a doctor. Sita, what is your wish? I wish I were followed. Oke, gimana? Oke, good job, thank you. Nah, itu yang bisa materi yang disampaikan untuk hari ini. Apakah semuanya paham atau ada yang ingin bertanya? Oke, tidak ada. Miss ingin satu orang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Oh iya, Ani. Ayo, simpulkan. Apa untuk saya? Ini kita belajar bahwa hoax digunakan untuk sesuatu yang mungkin terjadi, sedangkan myth digunakan untuk sesuatu yang tidak nyata. Perbedaannya juga ada pada dua kerja, yaitu hoax menggunakan verb 1 dan myth menggunakan verb 2. Oke, betul. Oke, itu saja materi Miss untuk hari ini. That's all for today. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar. Untuk kesehatan hari ini,
next, siapa? Selanjutnya dari saya kurang lebih sama seperti yang untuk hasilnya sudah bagus dan siswa juga lebih menghidupkan suasana kembali ya. Terus kurangnya itu tadi karena absen dan tidak tidak menunjukkan video kepada siswa. Ya, terus untuk memberikan LKPD dalam waktu yang sedikit saya rasa cukup karena sudah disetting. Oke, give applause for Rita. Kenapa kayaknya terburu-buru Rita? Kayak takut gitu. Kejar apa Rita? Padahal waktunya banyak ya, masih banyak gitu ya. Nah, tadi pas penjelasan itu sebenarnya udah bagus ya. Kita mengajak siswa untuk tulis jawaban ke depan gitu ya. Kemudian menjelaskannya, banyak sekali contoh yang diberikan. Kalau itu contohnya apa gitu ya, yang akan possible to happen, beberapa ini ya contoh tadi yang disampaikan di poinnya. Itu sampai itu sudah bagus. Cuman ya itu tadi ya, agak terburu-buru. Kemudian di ending sebagian tadi dari 3 presenters nggak ada yang refleksi ya. Happy nggak belajar hari ini? Itu nggak ada dari 3 presenters hari ini ya. Are you happy about today's topic gitu ya? Apakah hari ini menyenangkan atau tidak? Or what do you feel about today's activity? Ya nggak ada ya. Menyimpulkan ada ya, tidak ada menyimpulkan, cuman refleksinya mungkin yang terlupa ya. Oke. Dan masih dominan bahasa Indonesia. Nah, kalau bisa prepare more ya. Dan karena ini masih latihan, bagusnya kita latihan bahasa Inggris. Seperti Harun tadi itu terlihat effortnya, walaupun masih belum smooth, itu lebih baik karena kita masih latihan. Nanti kalau di real lapangan, itu karena kita sudah nggak latihan lagi, itu akan lebih banyak lagi bahasa Indonesianya ketimbang bahasa Inggrisnya. So, menurut Nis, ketika dikasih kesempatan presentasi, kita lebih baik persiapkan bahasa Inggris. Okay, that's all. Thank you. Give applause for